Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Sungai Penuh. Nah, dalam video kali ini saya akan mempertunjukkan aksi nyata saya diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Nah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Kota Sungai Penuh, yang terhormat Bapak dan Ibu guru, seterusnya yang kami banggakan calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 11 Kota Sungai Penuh. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita mempunyai kesempatan untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak kita. Kemudian selawat beserta salam tidak lupa kita aturkan buat junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tidak memperpanjangkan kata demi kata, jadi rangkaian acara kita pada hari ini yang pertama itu pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Ade Widyastuti. Kepada Ibu Ade kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati calon guru penggerak SMP Negeri 11 Sungai Penuh, yang kami hormati Bapak dan Ibu anggota diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 11 Sungai Penuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 11 Sungai Penuh. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak SMP Negeri 11 Sungai Penuh yang telah bersusah payah hingga ke tahap aksi nyata ini. Mudah-mudahan acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 11 Sungai Penuh ini berjalan dengan lancar dan sukses sampai akhirnya nanti. Baik juga pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 11 Sungai Penuh terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Ibu Elvira SPD, yang kedua Ibu Sylvia Kartisa SPD, yang ketiga Ibu Eli Sunarti SPD, dan yang keempat Ibu Eka Afiana SPD. Adapun acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak ini dilaksanakan dalam jangka waktu 2 hari ke depan. Jadi mulai dari hari ini diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 11 Sungai Penuh akan dilaksanakan sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024. Dengan harapan kami, dengan adanya diseminasi ini,
guru penggerak benar-benar melaksanakan aksi nyatanya dan dapat memenuhi tugasnya sebagai calon guru penggerak ke depan. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Aje Widyastuti telah memberikan sepatah dua patah katanya. Selanjutnya acara berikutnya tema paparan tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Elvira. Kepada Ibu Elvira kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Saya di sini mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam rangka acara aksi nyata diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Sungai Penuh yang telah memberikan dorongan dan memberikan support kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan hadir di sini dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sungai Penuh. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan pemaparan dari budaya positif, terlebihnya saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin kata pepatah tak kenal maka tak sayang, walaupun dari guru di sini sudah kenal ya sama saya. Sudah kenal Bapak Ibu? Ada yang belum? Sudah. Iya, saya ulang lagi ya. Ada yang belum? Ada yang belum? Ada. Ya, ini saya perkenalkan, nama saya Elvira SPDI. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 11 Sungai Penuh. Yaitu saya di sini mengajar mata pelajaran IPA. Nah, itu ya untuk perkenalkan diri. Terlebih dahulu sebelumnya ini ada identitas saya, yaitu Elvira SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Sungai Penuh. Ya, sebelum kita masuk ke materinya, boleh Bapak Ibu untuk berdiri dulu. Nah, kita pemanasan dulu, ya, pemanasan dulu. Di sini perintahnya yuk senyum selama 30 detik. Nah, ini perintahnya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh saling berhadapan. Nah, boleh saling berhadapan Bapak Ibu dengan teman yang di sampingnya. Ya. Ya, boleh saling berhadapan Ibu. Nah, saling berhadapan. Ini perintahnya. Ya, kita di sini biar tidak tegang, biar nanti kegiatannya lancar, semangat. Jadi sini kita senyum dulu selama 30 detik. Nah, boleh saling berhadapan dengan temannya di samping. Ya, boleh. Ya, senyum ya. Kalau mau ketawa juga boleh, nggak apa-apa. Gigi episodenya juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Ya, boleh. Ya, saya kasih apa ya. Boleh Bu. Saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Iya, ngumpul kan jangan. Kita yang muda-muda saja. Kita senyum saja. Ya, ya, boleh. 1, 2, 3. Iya.
Tampilkan Bapak Ibu senyumnya selama 30 detik. Nah, senyum manisnya boleh. Ya, biar kita kegiatan kita bisa lancar, tidak tegang ya. Ya, boleh Bapak Ibu sudah? Sudah, ya, terima kasih. Silahkan duduk Bapak Ibu. Enggak, cukup senyum saja. Nanti pelukan itu lain lagi acaranya. Ya, untuk pertama yaitu mengenai budaya positif. Yang pertama di sini ada namanya tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan Bapak Ibu ya, seorang bapak pendidikan yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini tujuan pendidikan itu hanya menuntun. Jadi menuntun itu seperti apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Menuntun itu seperti apa? Iya, membimbing. Membimbing, mengarahkan gitu ya, mengarahkan. Jadi kita sebagai guru ini hanya bisa membimbing, mengarahkan anak terhadap bakat minatnya apa. Kita cuma mengarahkan, kita tidak bisa mengubah kodrat dasarnya karena setiap anak itu mempunyai kodrat dasarnya berbeda-beda setiap anak. Cuma kita sebagai guru hanya membimbing, menuntunnya untuk ke jalan yang lebih baik lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita masuk ke tema kita hari ini yaitu mengenai budaya positif. Nah, di sini apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata-kata budaya positif. Budaya positif itu apa? Ada yang bisa sering mendengar budaya positif? Atau memang ada yang belum tahu budaya positif itu apa? Ya, boleh angkat tangan Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Ada yang tahu? Iya, silakan Ibu Maida. Kalau selama ini kita ketahui ya, yang budaya itu kan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang biasa. Ya, ini tunggu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Vera. Kalau menurut pemahaman saya selama ini saya ketahui yang namanya budaya positif itu budaya yang kita biasakan di sekolah yang hal-hal yang baik kita terapkan di lingkungan sekolah kita, dan itu rata-rata setiap hari majelis guru pasti berharap hal-hal baik terjadi di lingkungan sekolahnya. Baik, terima kasih. Iya. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, kebiasaan-kebiasaan positif yang biasa kita lakukan setiap hari kita sebagai guru. Misalnya apa tadi? Itu menerapkan misalnya budaya 5S tadi, singgung sapa, sopan santun itu ya. Itu sudah biasa kita lakukan setiap hari. Misalnya tiap guru berada di sebelum masuk, pas anak-anak pagi-pagi ya, guru yang piket misalnya berdiri di gerbang depan itu anak-anak salam terhadap bapak ibu gurunya. Dan juga contohnya misalnya pas pada barisan, misalnya barisan pas awal masuk, jadi bapak ibu guru yang piket itu mengambil absen, memberikan nasihat-nasihat atau motivasi apa yang disampaikan gitu ya, atau juga misal contohnya sebelum masuk 15 menit sebelum masuk misalnya membuang sampah, ada sampah-sampah yang berserakan di lapangan atau di sekitar kelas,
boleh anak-anak misalnya sekitar 5 menit atau 10 menit untuk dipungut atau diambil. Itu salah satu contoh budaya positif. Jadi budaya positif itu sudah biasa kita lakukan ya, sudah sering, malah setiap hari kita laksanakan, kita lakukan. Itu adalah budaya positif. Di sini ada pengertiannya. Budaya positif adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Maida juga. Itu adalah budaya positif. Jadi kebiasaan atau nilai-nilai yang kita terapkan di sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk budaya positif ini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti yang 7 ini. Jadi budaya positif itu ada 7 konsep yang akan saya paparkan nanti. Yang pertama di sini ada perubahan paradigma baru. Itu yang pertama. Yang kedua disiplin positif, yang ketiga perilaku manusia, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, mungkin yang ketujuh ini konsep budaya positif yang mana yang menurut Bapak Ibu yang asing bagi Bapak Ibu yang tidak pernah didengar, yang poin yang nomor berapa? Iya, segitiga restitusi. Ada yang lagi yang tidak pernah didengar tentang budaya positif, kata-katanya di sini. Ada yang posisi kontrol dengan segitiga restitusi ya. Kalau disiplin positif, perilaku, keyakinan kelas dan budaya dasar mungkin sering. Sebenarnya Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan nanti ya. Nanti per slide-nya nanti saya akan jelaskan. Sebenarnya poin yang nomor 6 dan nomor 7 sebenarnya juga sudah setiap hari kita lakukan. Ya, cuman kita tidak menyadari saja, oh ini adalah restitusi, oh ini adalah posisi kontrol, gitu ya. Nanti saya jelaskan nanti pada slide berikutnya. Nah, yang kita masuk yang pertama tadi, yaitu perubahan paradigma baru. Nah, untuk poin pertama budaya positif itu ada konsep namanya perubahan paradigma baru. Jadi pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik atau berdiferensiasi. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Jadi perubahan paradigmanya di sini ada 3 poin ya. Ada kurikulum, ada pembelajaran dan asesmen. Nah, jadi di sini ada lingkarannya, bisa dilihat di depan. Nah, jadi ketiga itu terwujudnya nanti diterapkan itu berhubungan dengan konsepnya nanti profil pelajar Pancasila, ya, untuk perubahan paradigma barunya. Nah, selanjutnya ada berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Itu menurut Stephen R. Covey pada bukunya Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itu menurut Stephen R. Covey. Itu
Nah, yang kedua itu disiplin positif. Untuk disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita biar anak-anak atau murid ini bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, gitu ya. Itu untuk disiplin positif. Kemudian selanjutnya disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun hukuman. Jadi disiplin positif ini nanti ada poinnya, nanti ada namanya motivasi ya, motivasi peserta didik itu. Ya, jadi kan disiplin positif itu menemukan kesadaran nilai ya, kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikannya. Jadi nilai-nilai kebajikan ini itu bisa Bapak Ibu lihat di depan, nilai-nilai kebajikan secara universal. Yaitu tujuan pendidikan adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin sehingga berperilaku positif dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, untuk nilai-nilai kebijakan ini itu sudah terangkum semua, kebajikan ya, kebajikan itu sudah terangkum semua dalam konsep profil pelajar Pancasila ya. Kita tahu bahwa untuk profil pelajar Pancasila ini ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan berpikiran global. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sudah terangkum pada profil pelajar Pancasila. Misalnya contohnya pada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, itu nilai kebajikannya apa? Itu bisa di sini ada akhlak pribadi, akhlak agama ya, akhlak kepada orang lain, akhlak sesama kepada manusia, dan akhlak bernegara. Itu untuk nilai kebajikan yang pertama. Yang kedua misalnya mandiri. Nah, nilai kebajikannya apa? Itu bisa dikategorikan misalnya kesadaran akan diri dan situasi, dan juga regulasi diri. Dan yang ketiga, bergotong royong. Bergotong royong nilai-nilai kebajikannya bisa kolaborasi, kebudayaan, dan berbagi. Dan keempat itu adalah kreatif. Kreatif itu bisa contohnya nilai kebajikan gagasan, karya orisinal dan keluasan berpikir. Yang kelima, bernalar kritis, itu memperoleh dan proses informasi. Yang kedua, analisis dan evaluasi penalaran, dan refleksi dan evaluasi. Sedangkan yang terakhir berkebinekaan global, itu bisa kebajikannya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan yang terakhir adalah berkeadilan sosial. Nah, jadi pada profil pelajar Pancasila ini sudah mencakup semua nilai-nilai kebajikan yang ada. Ya, nilai positif ya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dari melakukan segala tindakan. Nah, itu konsepnya. Kemudian disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian ataupun hukuman. Jadi disiplin ini atas kesadaran diri masing-masing ya, bukan ada motivasi dari luar
atau dari yang lainnya. Jadi atas kesadaran diri sendiri itu untuk disiplin positifnya. Kemudian, nah, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini yaitu motivasi ini bisa kita maknai sebagai alasan yang kuat untuk melakukan suatu tindakan. Motivasi ini bisa kita dapatkan di mana saja, baik dari orang terdekat, para motivator, dan lain sebagainya. Namun yang dapat membuat diri kita memutuskan untuk melakukan suatu tindakan tentunya hanya diri kita sendiri, bukan orang lain, gitu ya, untuk motivasi. Nah, jadi motivasi ini ada dua Bapak Ibu, ada namanya motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Ini ada suatu contohnya misalnya untuk motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada poin yang 1 dan 2 itu termasuk motivasi intrinsik ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya saya ini misalnya seorang guru datang ke sekolah misalnya atas dasar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kalau saya pergi terlambat, jadi saya takut misalnya kena hukum dari kepala sekolah. Jadi kita ke sekolah ini itu hanya takut untuk ditegur, takut ditegur oleh kepala sekolah. Jadi kita pergi ke sekolah itu bukan dari niat kita, bukan dari niat kita. Jadi ada motivasi karena takut ditegur tadi dari kepala sekolah. Itu namanya motivasi intrinsik, motivasi dari luar. Dan yang kedua itu juga motivasi ekstrinsik. Nah, kalau X keluar dan kalau in masuk pada diri sendiri. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya seperti apa? Ya tadi saya niatnya ke sekolah, yaitu ingin dapat pujian dari guru-guru, Nah, berarti bukan niat ikhlas kita untuk ke sekolah ini. Jadi ada yang kita dapatkan ingin dipuji, ingin dipuji dari orang lain, guru-guru atau di sekolah ini. Oh, Ibu Elvira ini sekolahnya rajin, mau jadi guru yang berprestasi misalnya. Berarti niat kita bukan dari diri sendiri. Jadi karena ada motivasi ekstrinsik tadi. Jadi ingin mendapatkan pujian atau penghargaan, Dan yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang ketiga ini adalah termasuk motivasi intrinsik. Jadi motivasi memang dari diri kita, niat kita untuk sekolah ini seperti apa, untuk mengabdi kepada murid-murid, ini memberi pendidikan kepada murid-murid dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas jasa atau imbalan, Nah, jadi itu yang motivasi diri. Jadi motivasi perilaku manusia ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik. Nah, pada konsep disiplin diri itu nanti ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, pada hukuman ini adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Itu konsep disiplin diri pada hukuman. Jadi hukuman ini biasanya
itu guru memberikan kepada anak itu secara tiba-tiba, tanpa terencana. Misalnya ada anak si A misalnya datang terlambat, oh kamu lari di lapangan 10 kali, itu kan secara langsung ya, secara fisik. Itu namanya hukuman tanpa direncana. Jadi guru ini memberi langsung respect, memberi hukuman tersebut kepada anak karena terlambat ke sekolah. Jadi hukumannya langsung saat itu juga tanpa ada kesepakatan yang disepakati antara guru dan murid. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, jadi konsekuensi ini berarti ada kesepakatan ya, sudah disepakati terlebih dahulu oleh guru dan siswa. Konsekuensi misalnya kalau terlambat, berarti misalnya ini si A terlambat. Oh, kalau terlambat kan kita kan sudah sepakat tulis misalnya menyiram bunga atau apa disuruh ya. Berarti anak itu sudah tahu, oh saya terlambat, berarti konsekuensinya oh ini menyiram bunga misalnya. Berarti sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa. Dan yang ketiga itu restitusi. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini, jadi kita tidak memberi hukuman kepada murid, ya. Jadi murid itu kita mengajak diskusi atas apa yang kesalahan yang telah diperbuat. Jadi mereka sendiri yang mencari solusinya. Jadi mereka sendiri yang mencari solusinya atas perbuatan mereka tersebut. Jadi guru tidak memberi hukuman atau konsekuensinya. Jadi mereka sendiri tahu salah mereka apa. Jadi mereka sendiri yang mencari solusi bagaimana penyelesaiannya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai manajer saja, ya. Nah, selanjutnya keyakinan kelas atau sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, kalau keyakinan kelas ini biasanya kesepakatan yang dilakukan oleh guru dan siswa di kelas. Misalnya sebelum pembelajaran tahun ajaran baru misalnya, jadi guru masuk ke kelas, bisa aturan-aturan kelas yang akan dibuat selama 1 tahun ke depan atau 1 semester, bisa berdiskusi atau menyepakati antara guru dan siswa. Itu untuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, keyakinan sekolah ini atau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan kelas ini harus diterapkan di kelas ya, atau di sekolah juga bisa, agar pembelajaran yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar, dengan baik bersama murid-murid kita. Itu untuk keyakinan kelas. Nah, ini ada contoh keyakinan kelas. Misalnya di sini keyakinan kelas ini bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua ada menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya. Yang ketiga ada saling berbagi, menghargai dan membantu sama orang lain tepat waktu. Terus ada
saling meyakini ya bahwa selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain. Itu ya salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini biasanya diambil dari kesepakatan kelas yang telah kita sepakat tadi dengan murid. Jadi bukan guru yang menentukan, ya. Jadi aturan kelas itu bukan guru yang menentukan. Yang menentukan siapa? Yang menentukan itu siswa tadi. Siswa antara siswa kesepakatan mereka tadi. Jadi misalnya kesepakatan kelas itu bisa dibuat misalnya disuruh buat masing-masing siswa. Jadi siswa itu nanti berdiskusi, kemudian dari kesepakatan kelas itu nanti akan kita buat nanti keyakinan kelasnya seperti apa. Jadi sudah disetujui oleh murid-murid. Jadi yang telah disetujui tadi nanti kita membentuk, akhirnya nanti bisa ditempel di sebuah bikin di karton atau di printer, misalnya di print, kita tempelkan keyakinan kelas di sudut kelas misalnya. Jadi anak-anak itu sudah tahu apa keyakinan kelas mereka masing-masing. Itu ya. Ini ada nanti contoh video keyakinan kelas ya. Bapak Ibu bisa menontonnya di sini. Nggak ada suara. Bisa menembak Mas Rik tadi? Mas Rik, suara. Ini bisa suaranya Mas Rik? Pak Ridwan? Suaranya dah. Ini videonya. Ini adalah contoh ya. Contoh keyakinan kelas yang telah saya buat. Bisa? Nah. Ini contohnya Bapak tadi suaranya nggak ada ya, mohon maaf. Ini kesalahan teknis. Nggak bisa? Nggak. Sebelumnya minta maaf Bapak Ibu, ada kesalahan teknis. Ya, karena videonya nggak ada suaranya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini ada kesalahan teknis, suaranya tidak muncul. Jadi ini salah satu contoh ya yang saya jelaskan tadi. Jadi keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama oleh guru dan murid. Nah, jadi dalam keyakinan kelas ini, misalnya kita kasih kesepakatan kelas atau yang ingin dijadikan keyakinan kelas apa saja. Misalnya
menjaga kebersihan sekolah atau menjaga kebersihan kelas, hadir tepat waktu, gitu. Jadi anak-anak sudah kita kumpulkan dari masing-masing anak. Jadi kita diskusikan secara bersama-sama. Kita minta pendapat apakah setuju ya menjaga kebersihan kelas ini diterapkan di kelas kita. Kalau setuju maka bisa kita lakukan, gitu ya. Itu untuk keyakinan kelasnya. Karena di sini videonya suaranya nggak ada Bapak Ibu, karena tadi mungkin ada kesalahan teknis. Nah, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke selanjutnya. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, tema berikutnya mengenai budaya positif yaitu pada poin kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada sebuah pernyataan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak-anak itu melanggar berarti ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi atau gagal ya. Nah, itu salah satu pernyataannya. Selanjutnya, nah untuk kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya 5 ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima ini adalah kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Nah, ini ada studi kasus mengenai kebutuhan dasar manusia. Di sini ada kasusnya itu ada Ibu Zulaika. Ada nama Ibu Zulaika di sini? Tidak ada ya. Nah, di sini Ibu Zulaika ini adalah guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni ini melakukan hal tersebut? Nah, ini kasusnya siapa nih? Si Tommy. Jadi si Tommy ini sering meminta makanan temannya atau bekal temannya di kelas secara paksa. Nah, jadi menurut Bapak Ibu alasan Doni melakukan seperti itu kenapa? Lapar, Bu. Iya, lapar. Terus apa lagi? Iseng aja. Iya, usir ada ya. Kadang anak itu setiap anak kan berbeda-beda. Ada yang ingin cari-cari perhatian, ada usil, ada iseng, sekedar temannya ini mengganggu saja, ya. Jadi Ibu Zulaika, jadi pendapat
Ibu Zulaika ini seperti apa atas tindakan dari Tommy ini. Nah, ini betul sekali jawaban Ibu tadi. Yang pertama, karena ada lapar, itu salah satu contohnya. Lapar itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia yang poin yang keberapa Bapak Ibu? Ya, kebutuhan hidup ya. Karena kebutuhan dasar kita kan makan gitu ya, makan, pakaian, nah itu apalagi banyak lagi contohnya itu kepada dasar kita itu. Karena Tommy ini merasa lapar, jadi dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu meminta bekal temannya tadi. Ini ada juga slide selanjutnya nih. Ya, alasan yang pertama di sini karena Tommy ini merasa lapar ya. Nah, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua yaitu karena dia merasa temannya jadi memperhatikan dia, ya. Jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkannya tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan yang sedang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayangnya. Jadi dia ingin diperhatikan, ingin disayang oleh diperhatikan oleh orang tuanya. Itu alasan yang kedua. Nah, itu berarti kebutuhan dasar yang kedua yang dibutuhkan Tommy itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, dan yang ketiga, alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaannya. Nah, maksudnya di sini kekuasaannya itu dia merasa paling hebat ya, merasa paling hebat, dia bisa berkuasa di kelas, minta punya si A, minta bekal si B. Ya, jadi temannya takut, dia merasa berkuasa. Oh, saya yang pengendali di kelas ini. Nah, dia kebutuhan yang dibutuhkan Doni itu termasuk pada kekuasaan. Itu yang alasan yang ketiga. Terus selanjutnya alasan yang keempat. Alasan keempat dari Tommy tadi yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawanya bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, mungkin di sini maksudnya dia bosan dengan bekal yang dikasih oleh ibunya. Misalnya ibunya kasih bekalnya nasi goreng terus atau roti terus, dia ingin mencicipi yang beda ya. Ini yang ingin, misalnya ini ada sosis, ini ada yang makan mie, ini ada yang bawa nasi bungkus misalnya, itu ya. Nah, jadi alasan yang keempat dia karena kebutuhan dasarnya itu karena bosan dengan bekal yang setiap hari orang tuanya kasih, misalnya nasi goreng terus. Jadi dia ingin mencicipi yang menu-menu lainnya. Jadi dia minta punya teman-temannya. Jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi itu Tommy itu adalah kebebasan. Itu kebutuhan yang keempat. Selanjutnya yang terakhir ini kebebasan yang dibutuhkan Tommy. Alasan yang kelima yaitu karena ia melakukannya karena iseng saja. Ya, betul kata Bapak Ibu tadi ya, karena iseng saja, usil saja kata teman-temannya. Karena ia iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka seperti Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan memenuhi kesenangannya. Jadi ada yang sebagian, kan ada tuh yang anak-anak kita
mereka bukan ingin ingin menjatuhkan temannya atau apa, karena mereka hanya usil-usil saja. Melihat ekspresi temannya, kamu dulu ini. Dia senang lihat ekspresi tingkah laku teman-temannya itu. Jadi alasan pemilih itu, kebutuhan yang diperlukan itu adalah kesenangan. Jadi ada 5 poin ya, kebutuhan dasar dari kebutuhan dasar manusia tadi. Ya, ada kesenangan, ada kebutuhan hidup, ada kebebasan, penguasaan, dan yang terakhir ada kesenangan. Ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada posisi kontrol restitusi. Jadi pada poin budaya positif tadi, kan ada yang saya bertanya tadi pada poin yang ke-67 ya, yang mungkin Ibu tidak pernah atau jarang mendengar kata-kata posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir tadi ada segitiga restitusi ya. Nah, sebenarnya ini posisi kontrol restitusi ini sudah sering kita lakukan Bapak Ibu. Sudah sering kita lakukan, mungkin kita tidak menyadarinya, ya. Tuh, untuk posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir, yang kelima itu adalah guru sebagai manajer. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Ini ada tabel. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di depan. Kita besarkan ya. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Yang poin pertama, di kolom pertama ada motivasi, yaitu ada guru berbuat, guru berkata, hasil kaitannya dengan berkualitas, terus murid berkata, terus ada yang kedua, kolom kedua ada identitas gagal, itu kontrol di luar. Yang kolom berikutnya identitas berhasil atau sukses, dan yang kolom terakhir ada identitas berhasil atau sukses. Nah, untuk yang pertama itu posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Penghukum itu seperti apa? Misalnya guru berkata menghardik, menunjuk-nunjuk, atau menyakiti atau menyindir siswa, misalnya itu sebagai penghukum. Contohnya tadi bisa ada yang terlambat, oh kamu menghardik, langsung memberi hukuman kepada siswa, itu ya. Itu untuk sebagai penghukum. Guru ini contohnya kalimat guru, misalnya kalau kamu tidak melakukannya awas ya, berarti ada ancaman juga bisa, ya. Itu sebagai guru sebagai penghukum. Kan ada sebagian kita lihat guru ada yang seperti itu ya, ada sebagiannya, tidak semuanya seperti itu, ya. Terus memberontak, hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Terus kaitannya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dan juga biasanya kalau posisi kontra penghukum, biasanya murid ini akan mengulangi perbuatannya, mengulangi perbuatan yang telah yang dia lakukan tadi. 15 menit lagi penutupan. Iya. Terus ini tadi ya. Nah ini. Tuh. Murid berkata kalau dihukum oleh guru, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dia akan nanti mengulangi perbuatannya kalau kita menghukum, posisi kita menghukum. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Merasa bersalah ini biasanya guru berceramah dan mengatakan, nah seharusnya begini nak, gitu ya. Kita beri ceramah atau beri penjelasan kepada anak. Terus
kecewa dengan kamu gini, itu contohnya. Terus guru berkata, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, ya kan ada ibu stres, udah kamu terus ya mengulang perbuatan ini, gitu ya. Terus selanjutnya menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Jadi hasilnya anak itu ada yang berbohong dari tidak lagi pembuat rasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Jadi murid, maafkan saya bu, ya. Terus dampak pada murid merasa rendah hati. Terus ini biasanya identitas gagal, yaitu penghukum dan pembuat merasa bersalah ini biasanya gagal ya, identitasnya gagal. Yang selanjutnya itu posisi selanjutnya itu teman dan pemantau dan manajer. Biasanya teman pemantau manajer ini adalah identitas yang berhasil. Contohnya pada teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu misalnya, gitu ya. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu ini. Murid meletakkan guru sebagai yang penting dunia berkualitas. Terus murid berkata, saya pikir bapak ibu teman-teman ternyata begitu, gitu ya, dan seterusnya. Juga pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya, terus menyelesaikan diri bila diwasi bagaimana. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas, gitu ya. Terus ada lagi yang terakhir itu posisi manajer. Manajer ini biasanya guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan yang terakhir, dampak pada murid itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kalau posisi manajer, jadi anak itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri atas kesalahan yang mereka perbuat. Jadi yang sebaiknya itu identitas berhasil itu pada posisi kontrol, teman, pemantau, dan manajer. Ini biasanya identitas yang berhasil. Nah, di antara kelima posisi kontrol tadi, yang sebaiknya dilakukan seorang guru yaitu pada posisi kontrol manajer. Nah, ini yang sebaiknya kita lakukan di luar dari tadi penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau ya. Yang sebaiknya kita memposisikan diri kita sebagai guru yaitu sebagai manajer, itu yang sebaiknya. Nah, kemudian yang ketiga ini yang terakhir ya, segitiga restitusi yang tadi. Nah, ya, segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gozen pada tahun 2004 ya, itu pengertian restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid yang melakukan kesalahan dan dia akan mencari solusinya sendiri. Itu yang namanya restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Ini ada segitiga restitusi. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu untuk tahapan segitiga restitusi. Selanjutnya, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini. Nah, ini ada video kasus segitiga restitusi ya, Bapak Ibu bisa melihat.
Ini contoh segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan. Kenapa? Saya ulang saja ya. Ada bolanya. Saya ulang ya. Ya. Suaranya kecil ya Pak Ibu ya. Ya, ini video segitiga restitusi ya. Jadi anak ini kita tidak memberi hukuman ya atas kesalahan apa yang mereka buat. Jadi kita hanya mencari solusi. Jadi anak ini yang kita mengarahkan anak, menanyakan anak. Jadi mereka sendiri yang kesalahan mereka apa yang mereka lakukan. Jadi mereka sendiri yang mencari solusinya. Misalnya apa, minta maaf kepada guru atau apa. Jadi kita bukan memberi sebuah hukuman atau konsekuensi, bukan. Jadi mereka sendiri yang menentukan atau mencari solusinya. Nah itulah presentasinya ya Bapak Ibu ya untuk segitiga restitusi videonya. Nah mungkin dari penjelasan tadi dari sampai awal, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari secara keseluruhan tadi, ada yang ingin atau masukan boleh, atau saran atau pertanyaan boleh. Ya, Ibu yang Tommy. Enggak pakai Ibu yang Tommy. Saran boleh, masukan boleh, pertanyaan juga boleh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari penjelasan Ibu tadi, yang ingin saya tanyakan adalah
Apakah ini tentang khusus keyakinan kelas? Bagaimanakah penerapan kesepakatan kelas tersebut? Bolehkah kita membuat kesepakatan kelas itu untuk semua guru atau cukup untuk wali kelas saja? Gitu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Yang Nomi ya atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya untuk keyakinannya bagaimana penerapan kesepakatan kelas ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk penerapan kesepakatan kelas ini biasanya dilakukan pada awal pembelajaran ya, pada awal pembelajaran atau tahun ajaran baru. Tapi kesepakatan kelas ini hanya sekali kita buat bersama siswa. Jadi pada awal tahun pelajaran baru kita buat bersama siswa. Misalnya untuk 1 tahun ke depan atau 1 semester ke depan kita bikin keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas kita ini, jadi kita sepakati apa saja yang nanti dibuat. Ini mereka sendiri yang buat. Jadi mereka sendiri juga yang akan melakukan atau menjalankan keyakinan kelas tersebut. Itu ya. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kita buat setiap guru atau cukup 1 wali kelas saja? Boleh, karena kita kan SMP ya Bapak Ibu ya. Kalau SMP gurunya kan beda-beda, guru mapel, kecuali guru SD ya. Kalau guru SD kan cuma satu guru kelas. Jadi boleh kita laksanakan atau terapkan 1 guru mapel untuk 1 kelas, boleh lakukan. Nah, itu ya, itu untuk keyakinan kelas. Mungkin ada lagi saran atau tanggapan Bapak Ibu? Sudah? Nah, kalau sudah, saya anggap Bapak Ibu sudah paham ya, mengenai budaya positif tadi. Jadi intinya di sini, budaya positif ini sudah biasa kita lakukan ya. Budaya positif ini sudah biasa kita lakukan setiap hari. Mungkin ada sebagian yang tadi yang jarang kita terdengar ya, tetapi yang poin yang ke-6 tadi ada segitiga restitusi, ada posisi kontrol, itu sebenarnya sudah kita lakukan, cuman kita tidak sadar ya, oh ini namanya segitiga restitusi, oh ini namanya posisi kontrol, gitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah dan hilaf, karena manusia itu tak luput dari kesalahan ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir hari ini di diseminasi aksi nyata saya, itu calon guru penggerak angkatan 11, dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Elvira telah menyampaikan presentasi tentang pemahaman budaya positif yang ada di SMP Negeri 11. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Elvira memberikan dampak positif untuk sekolah kita ke depannya nanti. Terima kasih untuk kesempatannya, masih bertahan sampai sekarang Bapak dan Ibu. Untuk acara berikutnya kita tutup. Saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat salah dan hilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doanya. Siap, rek. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Terus apa lagi? Itu aja. Bintang. Akader Tadi boy. ada juga yang izin keluar ya karena rambut latihan. Baiklah. Ya silakan masuk lagi. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, karena ini adalah awal pembelajaran baru, jadi untuk 6 bulan ke depan kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita, ya. Kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas ini kita buat agar proses belajar mengajar kita berjalan dengan tertib, aman ya, lancar ya, itu ya. Nah, nanti untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini kamu bikin sendiri-sendiri ya. Nanti ibu kasih ada sticky note, kertas sticky note. Jadi kamu tulis apa saja kesepakatan kelas yang kamu akan buat di sini. Kamu tuangkan saja di sini ya. Ada yang tahu kesepakatan atau keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Boleh kasih pandangannya apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas apa? Apa? Kesepakatan kelas itu menjaga kebersihan kelas. Iya, contohnya bisa menjaga kebersihan kelas. Apa lagi contohnya? Ya, piket. Ya, piket. Ya, itu contohnya. Jadi kesepakatan itu aturan ya, aturan yang dibuat secara bersama-sama oleh guru dan siswa. Nanti beda apa? Beda antara peraturan sekolah, Bu? Kan ada yang bertanya. Coba Bapak Ibu guru ya, untuk dilakukan oleh siswa, untuk dipatuhi oleh siswa. Sedangkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan siswa. Nanti ada diskusi ya, kesepakatan secara bersama-sama. Ya, nanti sekitar ini ibu kasih di satu-satu. Nanti setelah ibu kamu kasih, ibu kamu bikin kesepakatannya, kamu boleh tempel di depan sini ya. Bagikan, kamu bikin apa saja yang menurut kamu yang baik ya. Benar. Bisa izin sekali. Ya, ulang mainannya. Coba sudah mana apa? Boleh kita dalam Ibu bagikan dulu ya. Setelah itu kita sama-sama bikin nulisnya. Nah, untuk kesehatan kelas ini tentu kalian mempunyai kelas impian ya. Apa impian kelas kalian maunya seperti apa? Apa? Coba ibu tanya. Impian kalian mau kelas ini seperti apa? Impian kalian gimana? Yang cantik, iya. Kelas yang cantik. Apa lagi? bagus. Yang bagus, ya. Itu impian kelas kalian. Jadi impian kelas kalian itu kalian tuangkan saja di kertas yang sticky note yang telah ibu berikan tadi. Silakan, boleh bikin namanya di atas. Bikin namanya di atas di sini. Nah, terus apa saja keyakinan kelas yang kamu akan buat. Kalau hati kecil. Biasanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini biasanya kalimat-kalimat yang positif ya, kalimat-kalimat positif. Nah, apa saja kamu tuangkan agar kelas kita ini menjadi kelas impian kalian ini yang gimana ya? Boleh bikin 1 atau 2 boleh. Bikin namanya di atas, nanti ditempel. Misalnya kamu mau bikin apa? Tidak ribut di kelas, tidak mengganggu teman. Terus apa lagi? Hadir tepat waktu boleh. Bikin apa?
Ya duduk Zakir. Zakir boleh duduk. Zakir duduk di tempatnya Zakir. Dah bikin Zakir. Bikin. Nih pena ibu. Nih pena. Dah bikin 1 atau 2 boleh. 2 boleh. Boleh juga. Kalau sudah boleh ditempel di sini. Ada spidolnya mana? Ada spidol. Spidol kelasnya ada. Ada spidol kelasnya. Nggak tahu. Ada spidol kelasnya ada. Nggak ada. Ada spidol. Ada spidol nggak? Sudah, Bu. Ya. Baik, inilah hasil dari kesepakatan ya telah yang kamu buat. Nanti Ibu baca satu persatu. Jadi dari kesepakatan ini kita bikin keyakinan kelas. Jadi kalau sama kita kelompokkan saja ya. Biasanya untuk keyakinan kelas ini itu tidak perlu banyak-banyak. Misalnya ada 4 poin atau 5 poin ya. Nah, untuk yang pertama boleh dibaca di sini ya. Yang pertama tidak boleh telat masuk. Jangan mengganggu teman, tidak ribut. Nah, itu yang dibuat oleh siapa nih? Indri Satika. Nah, kalau untuk keyakinan kelas itu digunakan sebaiknya kata-kata yang positif. Jadi tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan atau dilarang. Jadi kata-katanya yang positif, misalnya dilarang buang sampah. Tadi apa nih? Jangan mengganggu teman. Berarti kata-katanya misalnya harus berteman dengan baik dengan teman gitu ya, sesamanya. Terus tidak boleh telat masuk. Kalau tidak boleh telat masuk berarti keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai yang akan kamu sepakati nanti. Berarti tidak boleh telat masuk. Berarti keyakinan kelasnya apa? Datang tepat waktu. Iya, datang yang pertama sini. Datang tepat waktu. Datang ke sekolah. Tepat waktu. Ya. Terus apalagi? Tidak, ini ada juga tidak ribut, tidak boleh ribut. Terus jangan mengganggu teman. Kalau tidak boleh ribut apa tuh? Kalau bahasanya, bahasa yang positifnya ribut. Udah, maksudnya tidak boleh. Kan tadi Ibu bilang tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak atau dilarang. Kalau tidak boleh ribut, tidak mengganggu teman, berarti saling menghormati, saling menghargai teman gitu ya. Saling menghormati dan menghargai teman. Ya, ini banyak yang sama. Ini ada ingin kelas yang bersih. Nah, bagus, kata-katanya bagus nih. Ingin kelas yang bersih. Tidak boleh ribut, nih sama. Ini ada kelas yang bersih juga sama nih. Kelas yang bersih, ini bersih. Tadi kita kelompokkan ya. Ini yang bersih, kita kelompokkan mana yang sama. Ini terus ini menjaga kebersihan kelas. Ini juga bersih. Lagi kelas yang aman dan bersih, ini sama, kita kelompokkan. Jadi keyakinan kelasnya apa? Kita bikin jadi menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Nah, tadi datang tepat waktu, ini kita kelompokkan yang sama. Nah, terus ini
kata-katanya sama, jadi kita satukan saja apa. Terus piket sesuai jadwal, berarti menjaga kebersihan ya. Dilarang buang sampah, berarti ya menjaga kebersihan. Berarti yang banyak yang menjaga kebersihan kelas. Terus tidak ribut, berarti tidak. Ya. Aku capek. Terus ini sama semua. Apalagi buang sampah sama. Izin Bu. Ya, berarti ada 3 poin ya. Nah, jadi ini kesepakatan yang telah kamu bikin satu-satu tadi. Jadi kita telah mengelompokkan menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan yang telah kamu sepakati secara bersama-sama ya dengan guru dan sesama kamu. Nah, ini jadi keyakinan kelas ini yang ada 3 yang kita sepakati, datang ke sekolah tepat waktu. Ini setuju enggak? Setuju. Datang tepat waktu, tidak boleh terlambat ya gitu. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai teman. Setuju. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Nah, inilah keyakinan kelas kita. Nanti keyakinan kelas ini bisa kamu salin di kertas karton ya, dibuat. Nanti bisa kamu tempelkan di dinding mana yang di sudut situ bisa. Ya. Nah, ya paham? Mungkin inilah keyakinan kelas kita, kelas 8B. Semoga 6 bulan ke depan, berarti 1 semester kita bisa mematuhi, meyakini dan melaksanakan keyakinan kelas ini. Ya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Demikianlah video pemaparan aksi nyata saya tentang budaya positif di lingkungan SMP Negeri 11 Sungai Penuh. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak.